Ya, siapa? Shalom. Ya, duduk dulu. Lumayan lah rumahnya, bisa juga. Siapa ya? Tukang ojek? Bukan bang. Oh, yang mau jemput uang pupuk semalam. Kan semalam udah janji. Bukan bang, saya Arnold, teman satu kelasnya Depi, adik abang. Teman apa pacar nih? Sekarang masih teman sih bang, tapi nggak tau lah nanti kan. Jadi tadi kan kami sekolah, kantor juga nih bang. Pas pulang saya nemu buku ini bang, terus saya lihat nama adik abang. Jadi karena rumah kita satu arah, saya mengambilkan buku ini bang. Tunggu bentar ya, biar aku panggilkan dulu dia. Oke bang. Pacar. Emang laki-laki kayak gue lah, aku apa? Sabar bentar, dia lagi mandi soalnya. Ada AC bang, berarti boleh merokok dong. Rokok nih bang. Widih, udah merokok kau bro. Keras juga kau ya, gak 5.000 itu apa kau merokok. Wah, kalau ketahuan bisa mampus aku bang, bisa digantung. Lagian coba, untuk apa kita merokok kan? Untuk terlihat keren atau untuk mesra nyaman? Kan gak mungkin kita merokok untuk mesra nyaman. Coba kita bayangkan bro, kita ini beli rokok pakai uang. Lagian kita masih bayar orang tua kita untuk hidup, kita belum bisa mencari nafkah bro. Kita dikasih uang, kita belikan rokok, itu sama aja kan kita mensebar orang tua kita. Lebih baik uang yang kita gunakan untuk beli rokok ini kita belikan makanan, kan yang kita. Contohnya ini kalau nggak salah harganya 19 ya kalau nggak salah. Udah, kita buat aja sederhananya, uang yang beli rokok itu 10.000 satu hari, satu bungkus. Kalau 10.000 satu hari kita tabung, berarti 1 tahun ini ada 365 hari. 365 hari kali 10 kan udah 3.650.000. Itu masih setahun kita udah punya tabungan 3.650.000. Coba 10 tahun, berarti dia 3.610.000 kali 10 itu udah 36.500.000. Bayangkan bro, uang 36.500.000 sekarang ini udah bisa menanam jalan Pak Ranti kalau nggak salah, atau untuk buat sinamat nanti. Kayaknya bener juga apa yang dibilang dia. Coba deh bro, lihat video ini bro. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita.
Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok. Dengan menonton video ini ke mereka, apakah kalian akan terus melanjutkan merokok? Itu bro. Ya juga ya bang. Gila bang, usahakan tuh sedikit untuk merokok. Iya iyalah. Anyway, buku ini gimana jadinya bang? Selama aku udah kelamaan ini mau pulang. Buat aja situ bukunya, nanti tuh kasih sama dia. Soalnya dia pun lama sih. Letakkan sini aja bang. Iya bang. Masuk dulu bang. Mampus dah gue kena ceramah. Tapi gak apa-apa lah, ada gunanya juga. Oke.